marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken past. Sing it for the just found out. Life is now upside down. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone and don't understand, if you're fighting the fight of your life, then stand. We're gonna make it through this hand in hand. And if we fall, we will fall together. Together. This is for the second chance. This is for the new romance. Sing it for the left in vain. Overcame, it's not too late. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone and don't understand, if you're fighting the fight of your life, then stand. We're gonna make it through this hand in hand. And if we fall, we will fall together. Together. When we rise, we will rise together. Together. Listen, if you're looking for hope tonight, you're all alone, feeling alone tonight, and you feel if you're in the fight of your life, I can promise we're gonna make it happen. I will be by your side. By your side. It's in the air tonight. Can you feel it? Let me see the light. Whenever and wherever, just as long as we're together. Say We fall, we will fall together. I got you, my brother. I see you, my sister. When we rise, we will rise together. Together. We fall, we will fall together. Take my hand. Help me stand. when we rise, We will rise together. we will rise together. Yes, sir. Together we are dangerous. Together with our differences. Together we are bolder, braver, stronger. I love this one. I want them to see you, so I'm climbing up to the top of the world to show what I'm made of. 'Cause I've got a light that's out of this world, yeah. Look in my eyes and you can see the love inside of me. I'm like a rocket getting ready to launch. I need to tell somebody, I want everyone to know. Ready, set, here I go. Fly up the ceiling. Everybody shine your lights, 'cause the light of the city could be coming back tonight. So turn up your lights. Shalom Energize People. Sekarang saya akan membacakan verse of the week untuk minggu ini. Diambil dari Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Saya bacakan dulu untuk teman-teman. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dalam situasi pandemik virus seperti ini, hanya Allah saja sumber ketenangan kita. Hanya pada Dia kita berharap. Apabila kita takut, apabila kita gentar, kembalilah dekat pada Tuhan. Nah, teman-teman, saya undang untuk baca ayat ini bersama-sama. Dimulai dari alamatnya 1, 2, 3. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang,
daripada hanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dapat kami
Shalom. Kita sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Saat ini sebelum kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara kepada setiap kami, berikan kami telinga seorang murid yang mendengar dengan maksud melakukan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan ini akan berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Saudara, kita akan membaca ayat-ayat kebenaran firman Tuhan ini. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, ketika perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, melakukan, dan mempercayai firman Tuhan dalam hidupnya. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara sekalian, ketika saya masih kecil, kisah ini merupakan salah satu kisah mengenai Tuhan Yesus yang memikat hati saya. Sekalipun saat itu saya tidak terlalu memahami makna di balik kisah ini. Setelah saya agak besar, saya semakin paham satu kebenaran esensial yang muncul dalam kisah ini, bahwa sekalipun kadangkala kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita merasa Tuhan tidur dan tidak peduli. Sesungguhnya di tengah badai hidup yang kita hadapi, Ia ada bersama kita. Dan ketika Tuhan hadir di tengah permasalahan kita, tidak ada badai yang terlalu besar untuk diredakannya. Atau saudara-saudara renungkan baik-baik, tidak ada penyebab ketakutan yang lebih besar
daripada kehadirannya. Saudara, perhatikan pertanyaan retorik yang diajukan oleh Tuhan Yesus setelah badai reda. Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya di ayat yang ke-40. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Seakan-akan saudara, Tuhan Yesus sedang berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya tidak ada yang perlu kau takutkan ketika aku ada bersamamu. Tidak ada yang perlu kau takutkan ketika aku ada bersamamu. Dan hari ini tema renungan kita adalah jangan takut. Aku bersamamu. Jangan takut, aku bersamamu. Saudara, bukanlah sebuah kebetulan kalau ada 365 kali muncul kata jangan takut di dalam Alkitab. Dan kalau saudara menangkap, maka jumlah itu sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Seakan-akan Allah ingin berkata kepada kita bahwa Ia menyediakan genggaman tangannya yang berkata kepada kita dalam tiap-tiap hari yang kita jalani, jangan takut, aku bersamamu. Dan saudara, di tengah keadaan yang kita alami saat ini, di tengah pandemi corona yang menimpa kita, saya bertanya kepada beberapa orang yang saya hormati, beberapa hamba Tuhan, pertanyaan yang sama. Saya bertanya kepada mereka, apakah Bapak pernah memikirkan bahwa COVID-19 ini bisa sebegini dahsyat? COVID-19 ini bisa kemudian membuat kita beribadah secara online, tidak melakukan ibadah di dalam gereja. Dan saudara, mereka semua memberikan jawaban yang sama. Mereka tidak pernah menduga akan ada di dalam keadaan saat ini. Dan hari ini kita belajar di tengah pandemi corona ini, sebagaimana judul firman Tuhan hari ini, jangan takut, aku bersamamu. Maka prinsip-prinsip apa saja yang bisa kita tangkap saudara dari Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41 ini? Paling tiga, saudara-saudara, saya ingin berbagi kepada kita 3 prinsip kebenaran firman Tuhan yang boleh kita ambil, yang boleh kita tangkap dari kisah ini. Prinsip yang pertama, saudara, adalah angin taufan bukanlah tanda ketidakhadiran Tuhan. Angin taufan bukanlah tanda ketidakhadiran Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan menceritakan kepada kita di ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Namun saudara, di ayat sebelumnya, ayat 36, firman Tuhan berkata demikian, Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Artinya saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus bukan berarti kita tidak akan terkena angin taufan. Berjalan bersama-sama dengan Yesus, kalau kita menangkap saudara angin taufan ini sebagai sebuah gambaran dari masalah
Maka berjalan bersama dengan Yesus bukan berarti kita tidak akan mengalami masalah. Kita tidak akan mengalami tantangan kehidupan, kita tidak akan mengalami sakit penyakit, kita tidak akan mengalami beban-beban kehidupan. Tetapi saudara-saudara sekalian, perhatikan ayat yang ke-36, ayat 36 berkata, Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu. Artinya apa saudara? Sekalipun ada angin taufan, Tuhan Yesus, Ia sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Ia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Saudara-saudara, salah satu gelar nama yang diberikan kepada Tuhan Yesus adalah Immanuel. Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Kita berada di tengah pandemi corona. Kita melihat setiap hari, saudara, orang-orang yang positif bertambah, kematian bertambah. Dan COVID-19 tidak memandang usia, tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang kebangsaan, dan tidak memandang saudara orang percaya atau tidak. Kita bisa terkena ini. Ataupun kita bisa saja terkena masalah, saudara. Tetapi satu yang harus kita mengerti, bahwa masalah itu bukan tanda ketidakhadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Pandang kepada kisah ini sebelum taufan datang, maka dengan tegas Markus pasal 4 ayat 36 berkata, Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Saudara-saudara, itu prinsip yang harus kita pahami. Prinsip berikutnya yang kedua, saudara. Pahamilah bahwa apa yang terlihat buruk, apa yang terlihat buruk, saudara, bagi dunia, bagi pandangan matamu tidak menggambarkan Tuhan. Apa yang kelihatan buruk, saudara, tidak menggambarkan Tuhan. Saudara, murid-murid sadar bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi yang menarik adalah ketika murid-murid menanggapi taufan ini, murid-murid menanggapi masalah ini, maka saudara di ayat yang ke-38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Saya tidak mengerti, saudara, apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan melalui tindakannya di tengah badai. Dia tertidur dengan nyenyak, tertidur dengan pulas, saudara. Ada sebuah ketenangan di sana. Tetapi begini, perhatikan apa yang menjadi respon daripada murid-murid. Pada ayat yang ke-38, saudara, ketika mereka bangunkan Tuhan Yesus, mereka mulai mengatakan, Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa. Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara-saudara, murid-murid membangunkan Tuhan Yesus, lalu mereka memberikan sebuah pernyataan. Mereka katakan kepada Tuhan Yesus bahwa Engkau tidak peduli. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak peduli. Dan saudara-saudara, berikutnya mereka bilang, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dengan kata lain, saudara-saudara, mereka mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, yang pertama, Engkau tidak peduli. Yang kedua, Engkau tidak berkuasa. Maka
saudara, Tuhan Yesus menanggapi perkataan murid-murid dengan berkata, ketika dia meredakan angin dan badai itu, taufan itu, Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara-saudara, ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ketika ada taufan, ada masalah, dan hari-hari ini COVID-19, masalah itu bernama COVID-19. Barangkali ada di antara kita yang berpikir bahwa Tuhan, apakah Engkau peduli? Kita pertanyakan kepedulian Tuhan. Lalu mungkin juga kita katakan, Tuhan, mengapa ini begitu masif? Mengapa ini begitu mengerikan? Apakah Engkau tidak peduli kalau kami binasa? Artinya, apakah Engkau berkuasa atas semua ini? Dan saudara, kalau kita lihat kisah ini justru menggambarkan bahwa apa yang terlihat buruk, dan kemudian murid-murid dengan keadaan yang buruk itu, mereka mendefinisikan bagaimana Tuhan. Mereka mendefinisikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak peduli, Tuhan adalah Tuhan yang tidak berkuasa, atau Tuhan yang tidak berdaulat. Tapi kisah ini justru ingin memberikan gambaran, meluruskan pandangan daripada murid-murid, bahwa di tengah taufan yang terjadi, saudara, Tuhan Yesus mau katakan kepada mereka, kisah ini mau berkata kepada mereka, dan hari ini mau berkata kepada kita, bahwa di tengah taufan Allah peduli dan Ia berkuasa. Ia berkuasa. Saudara-saudara, dua kebenaran, dua prinsip awal yang kita pelajari tadi. Yang pertama tadi katakan, angin taufan bukanlah tanda ketidakhadiran Tuhan. Yang kedua, apa yang terlihat buruk bagi dunia tidak menggambarkan Tuhan. Kemudian ini mengarahkan kita kepada kebenaran yang ketiga, yang saya harap saudara di masa pandemi ini atau sepanjang perjalanan kehidupan kita, kita boleh menangkap ini. Yaitu kebenaran yang menyatakan jangan takut. Ada pengharapan di dalam Dia. Ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Memang murid-murid kemudian menjumpai Tuhan Yesus. Murid-murid membangunkan Dia. Tuhan Yesus dalam segala masalah yang terjadi, Dia tenang, Dia tertidur, saudara. Ada kisah yang lain digambarkan di tengah badai, Dia malah berjalan di atas air. Dan murid-murid bilang, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Itu adalah ketakutan murid-murid, saudara. Mereka takut kalau mereka akan binasa. Tapi saudara-saudara, yang mereka tidak tahu, yang mereka tidak pahami, padahal mereka ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bahwa ada jalan keluar dalam Yesus. Ada pengharapan dalam Yesus. Kalau saudara lihat kisah ini, renungkan kisah ini, pertanyaannya adalah, apakah murid-murid bisa melihat hal tersebut? Apakah mereka bisa melihat bahwa ada jalan keluar? Di tengah taufan ada jalan keluar dalam Yesus. Di tengah badai air yang mulai masuk ke atas perahu mereka, bahwa ada pengharapan dalam Yesus. Saudara-saudara, masalahnya mereka tidak bisa lihat hal tersebut. Kenapa saudara? Karena jalan keluar itu, pengharapan itu tertutupi oleh ketakutan mereka.
Padahal saudara, jalan keluar pengharapan itu, pengharapan di dalam Yesus kita temukan dalam percaya. Kita temukan dalam percaya, saudara. Ada satu kisah. Pasca kebangkitan Tuhan Yesus bertemu dengan dua orang murid. Salah seorang murid itu bernama Kleopas. Mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka adalah murid Yesus. Mereka ada bersama-sama dengan Yesus. Mereka menikmati pengajaran Tuhan Yesus. Mereka berinteraksi dengan Tuhan Yesus. Tetapi saudara, mereka tidak dapat mengenal Dia. Itu yang dikatakan Injil Lukas pasal 24 ayat 16. Mereka tidak dapat mengenal Dia. Kenapa saudara? Injil Lukas pasal 24 ayat 16 bilang ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Saudara-saudara sekalian, Pendeta Eka Dharma Putra menafsirkan bagian ini. Dia berkata bahwa apa yang menghalangi Kleopas dan salah seorang temannya untuk melihat atau mengenal Yesus adalah salah satu faktor utama dalam diri manusia yang dapat menghalangi orang melihat dengan jelas adalah penderitaan, kesedihan, kedukaan. Saudara-saudara, kita sudah sama-sama belajar, kita tidak kebal terhadap penderitaan. Kita bisa saja merasa sedih, kita bisa saja merasa duka. Tetapi saudara-saudara, kita belajar dari kebenaran ini, bahwa jangan hanya hidup dari apa yang terlihat. Karena yang terlihat mungkin berkata kepada kita, mengerikan, menakutkan. Tuhan tidak peduli, kita binasa. Jangan hanya menyandarkan kepercayaan berdasarkan apa yang terjadi. Tapi saudara-saudara, saya ingin mengajak kita sekalian ya. Mari kita menyandarkan kepercayaan kita. Kita menyandarkan keyakinan kita. Berdasarkan siapa Dia. Dan apa yang sanggup Ia lakukan. Berbeda dari murid-murid saudara. Murid-murid yang berkata, engkau tidak peduli, kita akan binasa. Tapi mari melihat dengan mata iman. Saudara-saudara, biasa sekali kalau kita menghadapi sebuah masalah, kita menghadapi badai, lalu kita merasa ketakutan. Tetapi saudara-saudara, kita belajar dari kisah ini. Kita belajar dari kisah ini. Kalaupun sesuatu, air mulai masuk dan kita lihat Tuhan tertidur, kita mulai berpikir bahwa Tuhan, Engkau enggak peduli. Tuhan, ini di luar kendalimu. Saudara-saudara, apa yang terlihat mungkin mengatakan demikian, tapi pandang kepada Tuhan Yesus. Pandang kepada Tuhan Yesus, kehadirannya di atas perahu itu menunjukkan bahwa Dia tahu apa yang kita rasakan. Kehadirannya di tengah perahu itu, saudara, ingin menunjukkan kepada kita, bahkan di tengah taufan pun Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan apa yang Dia nyatakan, saudara, kepada murid-murid,
ketika dia berkata kepada murid-murid di ayat yang ke-40, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Saudara, Tuhan Yesus mau bilang begini, murid-murid, sekalipun kau lihat ini sepertinya tidak terkendali, badai, topan ini berada dalam kendaliku. Karena saudara-saudara, di ayat yang ke-39, Tuhan Yesus bangun, dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Dan saya suka sekali apa yang dinyatakan di ayat yang ke-39 bagian B. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah apa yang kita alami saat ini, sekalipun yang terlihat sulit, berat, taufan, air mulai masuk, percayalah, sekalipun yang terlihat Tuhan terlihat tidur, percayalah bahwa Ia memegang kendali. Dia berdaulat, saudara. Dan hari ini saya ingin berdoa secara khusus bersama dengan Energize People, teman-teman pemuda dan remaja, orang-orang yang menonton tayangan ini. Saya ingin berdoa bersama-sama dengan saudara. Saya ingin berdoa untuk kita bersama-sama melangkah dengan percaya kepada Tuhan. Kita memandang kepadanya. Dan biarlah saudara-saudara utarakan apa yang menjadi ketakutanmu. Utarakan, saudara. Kalau hari-hari ini engkau rasa lemah, utarakan karena Dia peduli. Utarakan. Utarakan, taruh kepadanya, serahkan kepada Dia. Tapi satu hal yang saya ingin saudara dan saya sama-sama pahami, bahwa Dia Allah yang bangkit. Ketika kita berdoa, kita menyatakan, Tuhan ini berat, Tuhan taufan ini terlalu keras. Kita percaya Dia ada bersama dengan kita. Dia mendengar kita. Dan kehadirannya semestinya mengganti rasa takut kita dengan rasa percaya kepada Dia. Dan saudara, murid-murid kemudian merespon ini. Dalam Injil Markus, saudara, dikatakan mereka menjadi sangat takut. Tapi di bagian lain, saudara, di bagian yang lain, saudara, firman Tuhan ini menyatakan kepada kita, murid-murid merasa heran. Murid-murid merasa heran. Biarlah kita akan melihat Allah kita, Allah yang heran dan besar. Saya berdoa biar Ia mengaruniakan kekuatan, pertolongan, campur tangannya. Dia menyatakan kepada saudara-saudara dalam keadaanmu saat ini, Dia hadir, Dia peduli, dan Dia memegang kendali. Mari kita bersatu dalam doa. Oh Tuhan, Kau melihat Tuhan kami. Engkau tahu kami lemah dan tidak berdaya. Oh Tuhan, Engkau tahu kadang-kadang kami melihat badai ini terlalu besar untuk bisa kami tanggung. Tapi syukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan berbicara kepada kami bahwa Engkau peduli Tuhan.
Engkau ada bersama-sama dengan kami ketika kami mengalami sesuatu yang berat, kami mengalami taufan Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami. Bahkan Tuhan, Engkau menggenggam tangan kami. Engkau berkuasa, Engkau memegang kendali dalam keterbatasan kami. Tuhan, ampuni kami, kadang-kala kami merasa kami berjalan seorang diri. Ampuni kami Tuhan, kadang-kala kami merasa bahwa ini berada di luar kendali-Mu. Biarlah Tuhan kami mulai melihat dan hidup berdasarkan percaya. Bukan karena apa yang kami lihat Tuhan, tapi percaya Tuhan Engkau bisa mengubah apa yang terlihat buruk. Tuhan memprosesnya dalam kehidupan kami untuk menjadikan kami ya Bapa lebih baik lagi, lebih bergantung kepadamu, berharap kepadamu, memahami bahwa kami adalah manusia yang tidak berdaya, dan mulai mengangkat tangan kami menggenggam Engkau Tuhan dan berkata kepadamu, Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah yang mengasihi kami. Makasih Tuhan. Anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Pegang tangan mereka. Pegang tangan mereka Tuhan. Biar kami terus berjalan bersama dengan-Mu. Sebagaimana pemazmur katakan, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang melindungi aku. Perlindungan, pertolongan, campur tangan-Mu hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau adalah tempat kami berteduh Tuhan. Engkau adalah tempat kami mengadu Tuhan. Engkau adalah tempat pengungsian yang aman, dan hanya dekat Engkau saja Tuhan kami merasa tenang. Berikan ketenangan dalam hati anak-anak-Mu. Biarlah firman-Mu ya Bapa terus ya Bapa Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami alaskan doa kami ini dalam satu nama yang berkuasa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Terima kasih teman-teman Energize yang sudah mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari teman-teman kita membaca firman Tuhan setiap hari. Jangan lupa setiap hari. Untuk mengetahui informasi seputar Energize, yuk follow IG Energize di @energize_ty. Jangan lupa ya, di follow. Yuk kita subscribe channel YouTube ini di Energize GSJA. Teman-teman, mari kita bersatu hati untuk kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, bersyukur Tuhan untuk hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami juga telah memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa Tuhan buat para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah online ini. Engkau yang memberkati mereka semua ya Bapa, dengan berkat kesehatan dan Tuhan Yesus yang selalu campur tangan di dalam kehidupan para pelayan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo ya Bapak, beserta wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati beliau ya Bapak, Engkau memberkati supaya memberikan keputusan yang baik untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini, kami berdoa ya Bapak untuk para tim medis ya Tuhan, baik itu dokter, perawat, tenaga laboratorium, apoteker, dan semua ya Tuhan, baik itu di rumah sakit, klinik, puskesmas, balai pengobatan. Engkau yang memberikan kesehatan imun yang kuat bagi mereka dalam menangani para pasien, baik itu pasien COVID-19 ataupun pasien dengan penyakit lain Tuhan. Berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, jamah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui tangan dokter dan tangan perawat,
kuasa-Mu dinyatakan, dan anak-anak-Mu yang sakit juga Engkau sembuhkan ya Bapa. Tuhan Yesus, ada dampak-dampak terkait dengan COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu, beri keamanan bagi negara kami ini Tuhan, supaya tidak ada masalah-masalah lain dari dampak COVID-19 ini Tuhan. Kau yang memberkati para polisi, aparat keamanan, baik itu TNI juga ya Bapa. Engkau yang tolong mereka ya Bapa dalam menjaga keamanan negara ini ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga ya Bapa buat gereja-Mu ya Bapa, dimanapun berada ya Bapa di seluruh Indonesia ini. Biar jemaat Tuhan tetap bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati setiap gembala, berkati setiap jemaat Tuhan ya Bapa, untuk kami tetap setia mengikuti kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja Batu Tulis tempat kami beribadah ya Bapa. Biar Engkau yang memberkati semua jemaat, Engkau memberkati gembala sidang, dan inilah yang menjadi doa kami ya Bapa. Mari teman-teman, kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Mari kita arahkan mata iman kita kepada Tuhan. Terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Bapa Sorgawi, anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekaliannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara, Energize People, anak-anak muda, remaja yang mengikuti tayangan ibadah online kali ini. Tuhan Yesus memberkatimu. Sampai bertemu kembali minggu depan. Selamat hari Minggu. One more step, one more exhale, as I fall where you lead. Feel my heart as it's racing down the path you set for me. When the road feels unending, there's a promise you reveal. When these days leave me empty, you sustain me even still. With every breath, you are reviving these burning lungs. You keep me going when I can't run. God be my strength till the work is done. Done. Overtake me, won't let anxiety faze me. Whatever comes, count me in, count me in. Oh, even when my legs are weary, I'm not gonna give up that easy. Whatever comes, count me in, count me in. Count me in, count me in. I trip up and you catch me, then you lift me up again. You direct every footstep, you are with me till the end. With every breath, you are reviving these burning lungs. You keep me going when I can't run. God be my strength till the work is done, done. Oh, I won't let the race overtake me. Won't let anxiety faze me. Whatever comes, count me in, count me in. Oh, even when my legs are weary, I'm not gonna give up that easy. Whatever comes, count me in, count me in. Count me in, count
anxiety faze me. Whatever comes, count me in, count me in. Oh,